Kemudian kita masuk ke hadis 82. Nah, silakan dibaca. Berwudu karena mengusung mayit dan hendak membaca Al-Qur'an. Ya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, man ghasyala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit maka mandilah. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang membawanya maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan dihasankannya, dan dia menghasankannya. Dan Ahmad berkata hadis ini tidak sah dalam masalah ini. Bisa dilihat footnote-nya itu ya, walaupun itu sudah disahihkan beberapa ulama seperti Al-Alama Al-Albani dan lain-lain sebagainya. Yang pertama yang kita cermati, man ghassala mayyitan. Di situ ada tasdidnya ya, mayyitan. Bisa dilihat ada tasdidnya enggak? Ada ya. Nah, maka kalau ini mayyitan ini memang bisa dibaca dengan tasdid maupun tidak bertasdid. Namun kalau mayyitan dibaca dengan tasdid jika ia itu hidup, orangnya yang sebagai yang diajak bicara itu masih hidup, maka dia dibaca dengan tasdid. Ini seperti di Quran surat Az-Zumar ayat 30. Nah, bisa dibuka surat Az-Zumar itu surat yang ke-39 ayat yang ke-30. Di situ ada tasdidnya ya. Nah, sesungguhnya engkau sini adalah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayyitun, akan mati. Nah, dia itu mukhatabnya, dia cara membacanya dia berbicara, Allah taala ini berbicara kepada kepada orang yang masih hidup. Ini Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, engkau akan mati. Jadi Nabi Muhammad di sini beliau belum wafat, dan mereka akan mati pula. Engkau wahai Muhammad SAW, engkau akan mati juga, akan wafat juga, dan mereka pun juga akan mati juga, sama-sama meninggal juga. Itu ada mayyitun. Sedangkan yang tidak bertasdid ini jika manusia itu sudah lepas dari kehidupan, wis mati. Nah, ini di surat Al-An'am ya, ayat 122. Al-An'am surat yang ke-6 yaitu ya. Ayat yang ke-122. Malun. Afaman kana maitan. Nah, di situ tidak ada tasdidnya. Nah, ini apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan? Artinya dia harus mati. Nah, apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan? Nah, dan diberi cahaya yang membuat dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, seperti orang yang berada dalam kegelapan sehingga tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir yang mereka itu kerjakan. Nah, di situ tanpa tasdid. Nah, maka ini menunjukkan sudah lepas dari kehidupan. Nah, kalau di sini man ghassala mayyitan, kita kembali ke hadis lagi. Nah, barang siapa yang memandikan mayit, maka mandilah. Kalau al-maut, memang kematian itu adalah perpisahan roh dengan jasad. Namanya mayit, mati itu memang perpisahannya roh dari jasad, yang terkadang itu dapat diketahui melalui perubahan nyata yang dapat menimbulkan kematian, mungkin sakit dan sebagainya, perubahan-perubahan itu, atau perpisahan itu dapat diketahui melalui perubahan-perubahan samar yang secara lamban.
Maka memang kematian itu diawali dengan berhentinya nafas. Jadi terkadang namanya ruh itu kalau berpisah dengan jasad itu sudah mati. Nah, ini bisa terkadang diketahui dengan perubahan-perubahan yang nyata, yang nampak, ataupun perubahan-perubahan yang lamban. Kalau yang nyata tabrakan des meninggal. Kalau lamban ini bisa pelan-pelan dia. Nah, mulai dari rambutnya sudah memutih, tanda-tandanya, mata yang sudah rambun, kaki yang sudah sakit-sakitan, dan sebagainya. Maka tesnya itu memang berhentinya nafas. Dah kalau wis nafasnya sudah berhenti, sudah meninggal. Nah, kalau sudah nafasnya itu berhenti, sudah itu memang al-maut, perpisahan ruh dengan jasad. Maka secara zahir hadis ini yang pertama menunjukkan bahwa wajib mandi bagi yang memandikan mayit, nah, baik memandikan keseluruhan atau sebagian tubuhnya saja. Kalau dia memandikan mayit, ya dia ada kewajiban untuk mandi, ini besar, maupun sebagian tubuhnya yang lainnya. Artinya tubuhnya yang lainnya apa? Ya potongan-potongan. Kalau ada yang nemu potongan kaki dan badannya tidak ada, dia dimandikan juga. Nah, kemudian dibuntel, dia juga dikubur juga. Dan dia juga ada kewajiban untuk mandi juga, potongan-potongan itu. Walaupun jasadnya tidak utuh. Ini pun juga terjadi juga, tabrak-tabrak dan sebagainya. Nah, juga amputasi ya. Amputasi juga, kaki yang sudah dipotong dia harus dimandikan. Seperti juga memandikan mayat. Sama, jangan dibuang oleh kresek 2 kali, jangan. Itu berdosa itu. Ya. Dipotong juga, harus dimandikan ya seperti jenazah. Nah, kalau penyakit itu, Ustaz? Kalau penyakit? Iya. Misal tumor atau apa gitu? Kalau tumor itu beda dari anggota tubuh. Sama anggota tubuh manusia. Ya. Oh ya. Inti bukan penyakit. Enggak, Ustaz. Balung apa nu? Oh, ya seperti kalau potongan-potongan tubuh manusia dia harus dimandikan seperti mayat yang biasa. Ya. Nah, ya. Jadi potongan-potongan ya. Potongan itu. Beda kalau dengan gigi. Nah, gigi itu ya wallahu alam kalau gigi ya. Gigi pun ya jangan sampai kita buang sembarangan juga. Sebagainya. Ya, potongan-potongan tubuh manusia itu harus juga dirawat seperti ya tubuh manusia keseluruhan juga. Iya, gigi tadi kan wawalam kalau gigi itu ya. Intinya kalau gigi itu memang sesuatu yang termasuk dari potongan tubuh yang sempurna ya, juga sama juga. Karena gigi wawalam ya, gigi itu memang dia sama dengan apa namanya, ada komponen yang lain seperti kepala juga. Intinya dia potongan tubuh manusia. Kalau cuwilan ya wawalam, hitungannya ya potongan tubuh manusia. Di kuping, wujudnya kuping dan sebagainya. Nah, itu memang harus sesuai apa namanya, dirawat ya, seperti juga jenazah orang yang sudah mati juga, memandikan keseluruhan atau sebagian tubuhnya saja. Secara zahir seperti itu. Maka secara umumnya ini seluruh jenis mayit, entah itu mayit orang muda, tua,
laki, perempuan, muslim, kafir juga kalau memandikan dia, baik menggunakan penghalang maupun tidak. Artinya pakai kaos tangan maupun dengan tanpa kaos tangan, tetap dia kalau mencuci, benar-benar mencuci, maka dia ada kewajiban untuk berwudu, mandi. Maka para ahli fikih itu ya, ini bagi orang yang menyentuh langsung si mayit meskipun hanya satu kali, kata ahli fikih. Namun berbeda orang yang bertugas menuangkan, kemudian instruksinya, nanti yang ngarahkan, ini berbeda dia, karena dia tidak menyentuh. Ya, kalau dia menyentuh ya, kalau cuma menuangkan gini instruksinya, dia tidak mandi, tidak kewajiban mandi, menuangkan dan sebagainya. Dan kata Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hukum mandi di sini disunnahkan saja, disunnahkan saja. Wah, boleh wae ya. Kata beliau disunnahkan. Sunnahkan. Ini Ibnu Hajar ya, yang penyusun kitab ini ya. Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan hukum mandi di sini cuma disunnahkan. Kemudian waman hamalahu falyatawaddo, dan barang siapa yang membawanya maka hendaknya ia berwudu. Di sini artinya membawa di sini memang ya membawa, gotong dan sebagainya, dia memang harus berwudu sesudah gotong. Maka kata Imam As-Sun'ani beliau pengarang kitab penyusun kitab Nailul Autar mengatakan yang disebut dengan wudu di sini bukan berwudu tapi mencuci tangan. Karena dengan hadisnya Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas itu mengatakan kalian cukup mencuci tangan-tangan kalian. Falyatawaddu di sini kata Ibnu Abbas yang disampaikan oleh Imam As-Sun'ani, kalian cukup mencuci tangan-tangan kalian. Jadi falyatawaddu ini artinya di sini memang mencuci tangan. Maka kesimpulannya dalam menggotong ini, kesimpulannya memang siapa yang membawa atau memikul jenazah disunnahkan untuk berwudu, tidak wajib. Bagi yang memperbarui wudu juga dipersilahkan. Kan kalau dia mau menyolatkan berwudu dulu ternyata dia gotong, ya dia juga disunnahkan saja, boleh dia berwudu lagi. Cuma hukumnya disunnahkan, tidak wajib berwudu. Man hamalahu fal yatawaddo, dan barang siapa yang membawanya maka hendaknya dia berwudu. Termasuk membantunya juga ya? Gimana? Membantu dan termasuk juga. Membantu kalau di sini kan memang membawa dan memikul. Mengapa tak membawa dan memikul ini? Ini juga ada alasannya. Karena dia itu memang untuk kalau disebut di sini karena sebagai pensucian, hanya sebagai kebersihan. Jadi mencuci tangannya itu supaya dia bersih saja. Entah nanti kalau si mayit itu ada penyakit atau sebagainya dan lainnya, ya dia mencuci tangannya agar menjaga kebersihan. Nah, cuma itu sebenarnya. Karena menjaga kebersihan itu memang ya sebagai bagian dari kebersihan, tohur, sucian itu memang dari kalau membantu pas turun ke yang lain itu kan menyentuh. Manusia tuh kalau yang meletakkan itu sama saja ini.
memikul ataupun membawa jenazah. Dan yang masuk di liang lahat itu juga ada syaratnya juga, nanti di bab mayat itu juga ada ya. Itu dia tidak boleh malamnya dia itu belum berkumpul suami istri. Jadi dia yang masuk itu yang belum berkumpul suami istri di malamnya. Nek bengi mau berhubungan suami istri dia masuk tidak boleh. Tidak boleh masuk di lahat itu. Ada tentuannya dan meletakkan juga ada doanya nanti. Bismillahi ala millati apa doa? Lupa enggak? Nah, bismillah ala millati Ibrahim. Nanti ada. Iya ada. Ada tata-tataran nanti ya. Bismillah ala millati Ibrahim. Letakkannya yang masuk pun dia lihat jangan dia itu berhubungan suami istri di malamnya. Kalau gitu bukan kriteria yang mandi. Bukan, kalau yang mandi ini memandikan mayat sengadusi atau bersentuhan gitu. Siapa yang membawa, memikul, meletakkan itu memang disunahkan untuk berwudu dan tetapi tidak wajib. Bagi yang sudah berwudu itu juga diperbolehkan memperbarui wudunya. Boleh dia. Bisa dipahami? Jadi memang sebagian ya, kalau ada yang tahu itu ada instruksinya. Ada ustadz di situ mesti ngaloi. Ayo siapa yang mau meletakkan ini yang belum tadi malam yang tidak berhubungan suami istri siapa silahkan masuk. Biasanya gitu kan, diingatkan. Sih enggak tahu. Oh, dari keluarga. Ya, keluarganya dia berhubungan suami istri di malamnya enggak boleh sebenarnya. Nanti ada. Ada nanti. Ada. Ah. Sama. Itu dia sudah berhubungan suami istri di malam harinya. Dia tidak boleh. Bukan masalah junubnya. Kalau dia malamnya hari, kalau dia memandikannya itu berarti dia sudah ngeletih subuhnya kan? Subuhnya enggak, misalnya ya dia di malam harinya itu meninggalkan di siang, dikuburkan siang, terus apakah dia juga sholat subuhnya tidak mandi lagi? Nah kan berarti hadis itu memang dia itu orang yang berhubungan suami istri di malam harinya yang tidak boleh. Alam bisawab. Jadi ada kata-kata di malam harinya. Nah, di malam harinya yang berhubungan suami istri, itu ya dilarang untuk turun. Itu alam ya. Hikmahnya apa? Alam saya juga belum tak pelajari sejauhnya belum ya. Kalau di tempat saya sudah biasa itu diingatkan. Yang masuk yang tadi malam yang tidak berhubungan suami istri silahkan turun. Biasanya gitu, diingatkan. Ini keluarga ini silakan mendengar. Ya insya Allah di bab perawatan jenazah ya, insya Allah nanti kita bahas semuanya itu ya. Insya Allah. Baik, dari sini ada pertanyaan. Masih berapa hadis nih ya? 82, ini masih 83, 84, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, masih lama. 9. Yang korban nanti dulu. Yang korban, bahas korban ini agak lama enggak ya saya? Hadis. Ya. Baik, insya Allah kita selesaikan ini. Ya, mungkin sudah selesai, kita akan bahas tentang penyembelihan ya, kurban ya. Kurban mungkin nanti 2 pertemuan selesai, pendek sebenarnya. Baik, cukup yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.